Halo teman-teman, balik lagi di podcast SMK Bina Prestasi, Bring to School. Dengan saya Arsyad Dwi Ramadan. Di podcast kali ini kita bakal ngomongin seputar bahasa Inggris. Oleh karena itu, sudah ada di sini guru bahasa Inggris dari sekolah kita, yaitu Miss Elvira. Halo Miss El. Halo Kak Arsya. Gimana kabar Miss El hari ini? Alhamdulillah, always feel good. Oke, bagus deh Miss, kita harus selalu happy ya. That's right Kak Arsya. Although I haven't had my cup of coffee this afternoon, but we always have to be motivated. Wah, bener juga ya guys, ternyata kopi bisa bikin kita mood booster. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu ya Miss. Silakan. Oke, kalau boleh tahu Miss El mengajar di SMK Bina Prestasi udah berapa lama sih Miss? Miss mengajar di SMK Bina Prestasi dari tahun 2017. Oke, berarti Miss mengajar di SMK Bina Prestasi kurang lebih 5 tahun. Ya betul sekali Kak Arsya, lebih tepatnya 5 tahun 6 bulan. Oke. Kalau pengalaman Miss mengajar di SMK Bina Prestasi itu gimana Miss? Pengalaman Miss mengajar di SMK Bina Prestasi sejauh ini sangat surprising and challenging, ya, because the difference of student characteristics. Di SMK Bina Prestasi inilah Miss pertama kali mengajar kejuruan teknik. Oke, berarti mengajar di SMK Bina Prestasi merupakan pengalaman yang baru buat Miss ya? Betul Kak Arsya. Berarti kita langsung masuk ke materi ya Miss. Ya silakan. Seberapa penting sih Bu bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari sebagai siswa atau di dunia industrinya? Oke, kebutuhan berbicara bahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita penyuka tontonan film berbahasa Inggris, kita bisa streaming film tersebut tanpa harus menghidupkan menu subtitle. Yang kedua, misalnya kalau kita penyuka novel-novel atau buku bacaan berbahasa Inggris, ya kita bisa langsung memahami teks tersebut baik secara tekstual ataupun kontekstual. Kan di zaman sekarang tuh bahasa Inggris sudah jadi second language ya Miss. Nah itu tuh kenapa Miss? Ya, faktor utama bahasa Inggris sebagai second language itu karena dahulu kan awal mulanya revolusi industri ada di United Kingdom. Dari situlah perubahan dunia industri, revolusi industri ya, dari bermula di United Kingdom, makanya bahasa mereka menjadi second language di seluruh dunia. Perlu Miss jelaskan di sini perbedaan antara English as a second language dan English as a foreign language. Kebetulan di Indonesia ini, Republik Indonesia, English masih sebagai bahasa asing. Nah, kalau untuk yang Inggris bahasa kedua as a second language itu ada di negara Federasi Malaysia, di mana dalam pemerintahan dan pendidikan mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Seperti itu Kak Arsya. Wah, apakah di semua negara harus dipukul ratakan untuk bisa berbahasa Inggris? Kalau itu tergantung kepada pemangku kebijakan kepala negara masing-masing. Oke, dari Miss-nya sendiri ada tips gak sih biar kita tuh fasih berbahasa Inggris Miss? Oke, sebenarnya tidak ada tips yang mutlak. Artinya tips itu kembali kepada kenyamanan individu masing-masing. Kalau menurut Miss pribadi, dahulu Miss menguasai bahasa Inggris itu pertama ialah membaca teks berbahasa Inggris. Dari situ kemampuan Miss mengolah kosakata, memahami kosakata baik tekstual dan non-tekstual berkembang secara perlahan-lahan seperti itu. Yang kedua, tips yang Miss dahulu lakukan ialah mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Dari situ Miss bisa mendengarkan pengucapannya, kosakata bagaimana sih dengan si native speaker atau penutur asli bahasa Inggris tersebut. Wah, berarti dengan membaca teks dan mendengarkan lagu bisa membuat kita fasih berbahasa Inggris ya Miss? Ya, itu salah satunya. Nah, apa sih Miss perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British tuh? Oke, begini Kak Arsya. Perbedaan bahasa Inggris American people and British people itu ada di vocabulary-nya. Nah, misalnya kaleng. American people say it can. Ya, for British people say it tins. Seperti itu. Hal berikutnya ialah yang membuat berbeda itu aksen. Aksen itu logat ya Kak Arsya. Misalnya sama seperti orang Jawa dan orang Sunda, dia memiliki logat atau dialek yang berbeda. Misalnya American people say water, British people say water, gitu, seperti itu. Sama ada di bentuk tulisan Kak Arsya. Misalnya tulisan center, ya di American tulisannya centre, di
Maaf, Miss terbalik, di American tulisannya center, di British tulisannya centre, seperti itu. Satu lagi terakhir di kamus. Jadi American people itu mengeluarkan kamus bahasa Inggris sendiri namanya Webster, Merriam-Webster. Kalau untuk di British people kita kamusnya memakai Oxford. Oh, berarti perbedaan bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Inggris British itu ada di aksen dan kosakatanya ya, Miss? Ya, betul sekali Kak Arsya. Oh iya, Miss. Apakah bahasa Inggris dapat membantu siswa atau siswi dalam mempersiapkan masa depan kerjanya? Tentu saja Kak Arsya. Peluang itu kan selalu ada gitu ya. Jadi mau dia memanfaatkan peluang itu harus dia pintar-pintar menguasai banyak-banyak skill ya. Salah satunya ialah menguasai bahasa Inggris. Tentu saja dengan menguasai bahasa Inggris, siswa dapat memperluas kesempatannya dalam bekerja nanti di masa depan. Misalnya di perusahaan lokal, ada di perusahaan asing seperti itu. Atau misalnya Karsya nih lagi tes kerja, tinggal 2 kandidat. Nah, kebetulan kandidat yang satunya tidak menguasai bahasa Inggris. Nah, tentu pasti yang dipilih yang punya nilai plus menguasai bahasa Inggris. Seperti itu kira-kira gambarannya Kak Arsya. Oke, berarti bahasa Inggris sangat penting ya, Miss, untuk masa depan kita di saat nanti kita kerja. Ya, begitulah Kak Arsya, kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang yang ada dan selalu mengasah skill-skill yang diperlukan di dunia kerja. Oke, seberapa berpengaruh sih, Miss, bahasa Inggris dalam bidang teknik dan teknologi? Wah, pengaruhnya besar sekali ya Kak Arsya. Pertama ialah bahasa Inggris itu bahasa manual book instruction dalam alat-alat baik di teknologi dan di teknik. Ya, seperti yang kita tahu, komputer itu running programnya juga dalam bahasa Inggris ya. Bila kita menguasai bahasa Inggris, berarti otomatis kalau kita mengikuti panduannya, kita sudah bisa mampu mengoperasikan komputer seperti itu. Oke. Berarti bahasa Inggris dalam bidang teknik dan teknologi juga sangat penting ya, Miss, buat kehidupan sehari-hari kita. Iya, betul sekali Kak Arsya. Oke, last question ya, Miss. Ada gak sih kekeliruan orang dalam berbahasa Inggris? Kekeliruan ya? Banyak sih. Tapi yang paling sering itu orang selalu berasumsi bahwa ketika berbicara bahasa Inggris harus selalu always grammatically correct. Ya. Apa sih Miss grammatically correct itu? Ialah ketika itu faktor utama misalnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ada perbedaan tenses, yaitu keterangan waktu. Ya, misalnya ketika Arsya makannya hari ini menjawabnya eat. Ketika makannya kemarin bilangnya ate. Tapi kalau makannya besok bilangnya will eat. Nah, orang-orang selalu fokus kepada berbicara secara grammatically correct. Menurut Miss pribadi, kita tidak harus selalu grammatically correct karena kita ini masih beginner. Tidak apa menggunakan bahasa Inggris, yang penting kita pertama itu menguasai kosakata. Ya, sama kalau ketika Arsya masih kecil ya, Arsya belajar berjalan, jatuh, Arsya ingin mencoba lagi kan. Nah, seperti itulah cara menguasai bahasa asing seperti itu. Oke, berarti kita dalam berbahasa Inggris tidak wajib 100% benar ya, Miss? Betul sekali Karsya. Untuk pemula, belajarlah berbicara bahasa Inggris. Walaupun ada kesalahan, nanti seiring waktu kita bisa belajar dan lama-lama kita fasih berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, wah cukup menarik ya materi podcast kita pada kali ini. Kita jadi tahu seberapa pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, mengenal perbedaan bahasa Inggris Amerika dan perbedaan bahasa Inggris British, dan jadi tahu tips fasih berbahasa Inggris. Untuk Miss Elvira, terima kasih ya sudah mengisi materi podcast kita pada kali ini. Iya, sama-sama. Senang sekali berada dalam podcast SMK Bina Prestasi. Dan buat teman-teman jangan lupa belajar bahasa Inggris. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.